Oke, teman-teman pembelajar marketing yang saya banggakan, kita lanjutkan untuk sharing marketing pada kesempatan ini. Dan kesempatan ini kita akan bahas tentang discovering customer experience. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah belajar juga tentang bagaimana upaya-upaya dari perusahaan itu untuk membangun customer relationship. Dan sekali lagi, hari ini kita akan bahas tentang discovering customer experience. Bagaimana kita bisa menemukan experience dari seorang customer itu. Hal ini menjadi hal yang cukup penting dalam konsep membangun hubungan dengan pelanggan. Karena di sini nanti kita akan bisa menentukan titik interaksi. Saya ulangi, di sini kita akan bisa menentukan titik interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. Sehingga apa? Kita bisa mengurangi bahkan bisa menghindari adanya gap yang seringkali terjadi. Gap dalam hal ini adalah antara perusahaan dengan pelanggan. Karena di antara perusahaan dengan pelanggan itu bisa jadi mempunyai atau memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda. Nah, maka dari dasar itu kita akan bicara tentang bagaimana cara menemukan customer experience, discovering customer experience. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di pengantar tadi, sebagai seorang pemasar atau kalau kita posisikan dalam sebuah perusahaan itu, sekali lagi kan mesti harus bisa menemukan titik interaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan pelanggan itu. Dan tadi udah saya sampaikan, bisa jadi apa yang dipikirkan pelanggan itu berbeda atau belum tentu sama dengan apa yang dipikirkan perusahaan. Kalau hal ini terjadi, maka nanti akan muncul miss. Kita yakin, ya kan, perusahaan mesti akan memberikan yang terbaik untuk pelanggannya. Baik dalam bentuk produk atau dalam bentuk service atau dalam bentuk layanan atau dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Cuma permasalahannya yang terbaik bagi perusahaan, produk yang di-create secara berkualitas, service yang excellent misalnya, ini kan belum tentu sesuai dengan apa yang difikirkan dan belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pelanggan kita. Nah, kalau itu terjadi, maka kan ada benturan. Kalau itu terjadi, maka kan terjadi gap. Sehingga justru nanti yang muncul adalah pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Dan nanti dampaknya adalah ke warm negatif. Ini kan berbahaya. Berarti tadi kita mesti bisa menemukan titik interaksi sehingga apa yang dipikirkan pelanggan itu nanti sama dengan yang dipikirkan oleh perusahaan. Tadi sudah saya kasih ilustrasi. Kalau saya buat rumah makan misalnya, ya, dari rumah makannya, manajemen rumah makannya mendesain atau membuat layout rumah makannya super istimewa misalnya, dilengkapi dengan fasilitas wifi dan sebagainya. Cuma tadi kan kembali ke permasalahan, ya kan? Tidak semua pelanggan itu punya pikiran yang sama. Ada orang-orang atau pelanggan itu yang datang ke restoran, datang ke rumah makan, itu memang hanya sekedar memenuhi kebutuhan akan rasa lapar. Tapi kan banyak juga orang datang ke restoran, rumah makan itu justru tujuan utamanya, motif utamanya bukan untuk memenuhi kebutuhan laparnya itu. Tetapi memang dia pingin menikmati layanan. Dia pingin menikmati suasana yang ada di restoran itu. Nah, maka ini jadi hal yang
hal yang sangat penting. Sekali lagi, kita mesti bisa menemukan titik interaksi itu. Nah, kalau kita bisa menemukan titik interaksi, berarti kita bisa mengurangi dan bahkan menghindari adanya gap itu. Nah, terus berarti berikutnya kita akan bicara tentang mengapa customer experience management itu penting. Kalau di awal kita bicara tentang bagaimana kita harus punya titik interaksi untuk menemukan pengalaman pelanggan itu. Nah, bagaimana kita bisa menemukan pengalaman pelanggan itu kan harus dikemas dalam suatu manajemen. Dalam hal ini, kita sebut dengan Customer Experience Management. Sehingga CEM jadi sangat penting. Kenapa Customer Experience Management itu kalau dilakukan dengan baik, selain tadi bisa mengurangi, menekan, bahkan menghindari gap antara perusahaan dengan pelanggan, ini kan dampaknya banyak. Bagaimana perusahaan menerapkan CRM dengan baik dan bagaimana dampaknya terhadap misalkan ini kan improve customer satisfaction. Saya ulangi, improve customer satisfaction. Ketika kita bisa menemukan titik interaksi, kita bisa memadukan, kita bisa mensinergikan apa yang dipikirkan oleh pembeli itu sama dengan apa yang dipikirkan pelanggan. Apa yang dibutuhkan oleh pembeli itu sama dengan apa yang bisa kita berikan atau value yang bisa kita berikan. Itu kan berarti akan mampu mendorong untuk puas bagi seorang pelanggan itu. Dan saya kira teman-teman pembelajar marketing paham apa yang terjadi ketika memang pelanggan itu puas. Ketika terbentuk customer satisfaction itu kan bisa akan membentuk customer loyalty, improve customer loyalty. Loyalitas. Bukankah loyalitas ini menjadi satu hal yang ingin diraih oleh perusahaan dalam memberikan layanan kepada customer. Kenapa? Karena kalau sudah terbentuk customer loyalty itu kan banyak indikator-indikator yang melekat pada seseorang yang loyal itu, pada customer yang loyal itu. Salah satunya yang kemarin sudah kita bahas, konsumen yang loyal itu kan kalau dalam konsep pemasaran yang terkoneksi itu kan akan bersedia mengadvokasi. Ini akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Selain improve customer satisfaction, improve customer loyalty, juga akan mampu membangun customer relationship yang bagus. Ini kan akan mampu membangun customer relationship yang bagus. Selain itu, tadi juga ada hubungannya dengan improve customer loyalty itu kan akan mampu membangun kesadaran pelanggan sampai mereka itu secara sukarela mengadvokasi tentang produk atau layanan kita. Memberikan referensi kepada orang lain. Dan berikutnya, dari customer experience management itu kan akan mampu mengangkat produk-produk kita itu untuk mampu bersaing dengan para kompetitor-kompetitor kita. Sekali lagi, ini yang menjadi alasan mengapa customer experience management penting dan bagaimana dampaknya terhadap satisfaction, terhadap loyalty, terhadap daya bersaingnya, terhadap customer relationship-nya, bahkan terhadap kesediaan dari pelanggan untuk mengadvokasi. Dan ada satu catatan di sini, harapannya ketika perusahaan telah menggunakan customer experience management secara bagus itu, jangan sampai nanti ada customer turn. Jangan sampai ada customer itu yang lari meninggalkan perusahaan.
Kita tidak bisa berpikir secara sederhana. Kalau hari ini kita kehilangan pelanggan, ya nggak apa-apa. Besok kita bisa cari pelanggan yang lainnya. Tidak semudah itu. Karena dalam beberapa riset telah disebutkan bahwa dari sisi biaya, untuk mencari satu customer itu biayanya jauh lebih tinggi dibandingkan biaya yang kita keluarkan untuk mempertahankan pelanggan yang sekarang kita punya. Maka jangan sampai kita itu ditinggalkan oleh para pelanggan kita itu. Karena kalau pelanggan meninggalkan kita itu, dampaknya kan panjang. Tidak hanya mereka tidak melakukan repeat buying, tetapi yang lebih mengkhawatirkan di marketing digital itu adalah ketika pelanggan yang lari meninggalkan kita itu menyebarkan informasi-informasi yang negatif. Iya, dia mengadvokasi tapi tipe advokasinya itu udah negatif. Ini kan berbahaya. Media sekarang punya kekuatan yang luar biasa. Satu orang meninggalkan kita, dia bisa cerita ke 10, 100, bahkan ke 1000 orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini kan sangat berbahaya. Oke ya. Berikutnya, dengan demikian kita perlu mengenali tipe dari pengalaman pelanggan itu. Perlu saya sampaikan untuk tipe pengalaman pelanggan itu ada relasional, ada transformasional, ada transaksional, dan ada eksperiensial. Kita kasih ilustrasi, kita kasih contoh satu persatu dari tipe pengalaman pelanggan. Yang pertama, kita akan kasih contoh tipe pengalaman pelanggan relasional. Relasional ini bisa saya contohkan kalau kita menikmati layanan perbankan atau lembaga keuangan. Contohnya kalau kita menikmati layanan dari perusahaan asuransi. Ya kan, kita datang di perusahaan itu, kita datang di bank itu, kita datang di kantor asuransinya itu. Maka yang terjadi di situ ada relasional yang bagus. Ada pelayanan di situ, ya kan? Ini contoh dari tipe pengalaman pelanggan. Yang kedua adalah transformasional. Transformasional itu pada prinsipnya kan harus ada perubahan. Perubahan yang bisa jadi dinikmati oleh pelanggannya itu. Maka saya bisa kasih contoh kalau kita datang ke salon lah, barbershop lah, untuk pangkas rambut, potong rambut. Yang awalnya rambut kita panjang, yang awalnya rambut kita tidak rapi, kemudian dipangkas, kemudian dirapikan. Nah, berarti kan ada transformasional di situ. Atau misalkan ada seseorang, ya pasien lah, pasien rumah sakit, ya kan, datang ke rumah sakit, ya kan, mesti dia punya gejala apa, sakit, kemudian diobati dan akhirnya sembuh. Transformasional itu. Ya, terus yang berikutnya adalah transaksional. Transaksional itu berarti ada produk, service, atau ada informasi ya. Contoh kalau kita akan melakukan pembelian di Amazon atau di marketplace yang lainnya. Yang kita lakukan ya kita pesan, ya kan? Kemudian bayar, kemudian dikirim, kemudian produk kita terima, selesai. Transaksional di situ. Dan yang keempat tipe dari pengalaman pelanggan itu adalah eksperiensial. Di sini yang mendominasi itu adalah bagaimana ada momen di situ. Bagaimana ada momen di situ. Saya kasih contoh ketika orang datang ke hotel misalnya. Ketika orang datang ke restoran tadi misalnya. Orang datang, orang nginep di hotel itu kan tidak hanya sekedar untuk istirahat. Tetapi ada momen-momen yang mungkin
bisa menjadi bahan pengalaman mereka. Oh, dari hotel itu bisa melihat pemandangannya yang bagus. Oh, bisa menikmati fasilitas-fasilitas mewah yang lainnya. Nah, berarti di situ ada momen. Nah, relasional, transformasional, transaksional, eksperiensial itu tipe dari pengalaman pelanggan. Nah, sehingga yang menjadi tugas dari pemasar dan perusahaan, bagaimana pemasar itu mampu mendeliver produk, mampu mendeliver layanan dengan cara menciptakan satu pengalaman yang memorable bagi pelanggan, sehingga nanti akan punya impact yang positif. Sudah kita sebut tadi, bisa membangun customer satisfaction, bisa membangun customer loyalty, bisa membangun customer relationship, bahkan bisa membangun nilai kompetitif dari produk dan layanan kita, atau kita bisa mengarahkan para customer kita itu untuk mengadvokasi. Nah, teman-teman pembelajar marketing, ini yang bisa saya share terkait dengan bagaimana perusahaan itu bisa menemukan customer experience, ya, dengan menemukan titik interaksi sehingga gap antara perusahaan dengan pelanggan itu tidak terjadi. Sekali lagi terima kasih atas atensinya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, selamat belajar, dan kita akan bertemu kembali di pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Terima kasih.